Halo semua, kembali lagi di channel saya. Jadi hari ini seperti judul, saya akan membahas tentang pengalaman mengganti oli C W202 ini dari semi sintetik ke oli yang full sintetik selama 1 bulan terakhir. Jadi 1 bulan terakhir itu mobil udah jalan kira-kira ya 500-an kilometer. Efeknya kira-kira gimana? Tonton terus videonya. Oke, dari judul dan dari vlog sebelumnya, teman-teman bisa ingat bahwa saya mengganti oli dengan oli full sintetik ya. Meskipun mungkin di antara oli full sintetik itu dia kasta yang paling murah. Ya sebenarnya oli murah tuh nggak apa-apa, yang penting asli. Jangan oli murah dan palsu gitu. Semurah-murahnya oli full sintetik, tetap aja full sintetik dan tetap aja lebih mahal dari yang semi sintetik. Nah, jadi oli full sintetik ini saya udah pakai kurang lebih hampir sebulan dan udah saya bawa sekitar ya 300 sampai 500 km odometer. Saya udah ngisi 2 kali. Dan saya selalu mengecek level oli, nggak pernah berkurang. Nggak rembes-rembes oli juga, dan memang cold startnya bagus. Cold startnya bagus karena oli yang saya pakai adalah 5W40. Nah, sebelumnya gue pakai 10W40 kan. Sebelumnya kan saya pakai 10W40. Ada komplain nggak dengan oli 10W40 sebelumnya? Nggak ada, karena oli 10W40 yang saya pakai, yang merek lokal F itu, udah saya pakai dari zaman E30, E39, W202 yang sebelumnya, dan W202 yang sekarang. Jadi sebetulnya udah saya pakai sampai 4 mobil ya. Dan kalau teman-teman melihat video-video sebelumnya, F30 pun saya pakai oli merek F itu, cuman viskositasnya beda yang 5W30. Jadi alasannya kenapa saya ganti ke 5W40 full sintetik merek sebelah. Yang pertama, ini mobil saya pakai daily di Jakarta. Jadi pasti perjalanannya lebih panjang. Dan bagi saya, oli yang lebih bisa tahan lama untuk perjalanan panjang, dalam arti durasi perjalanan panjang gitu ya, 1 jam 2 jam, itu akan jauh lebih bagus ketimbang oli semi sintetik yang istilahnya masih ada oli konvensionalnya lah, cuman pakai formula sintetis. Jadi dari segi durability, oli full sintetis itu pasti akan lebih panjang usianya ketimbang yang semi sintetis. Itu yang pertama. Yang kedua, ini mobil tua. Sistem VVTi-nya masih yang single VVTi, cuman di intake camshaft doang. Nah, ini nih. Ini adalah aktuator VVTi untuk intake camshaftnya, dan belum butuh oli yang encer gitu. Jadi gue milih yang 5W40 karena pas dingin dia lebih encer ketimbang yang 10W, tapi ketika panas viskositasnya sama. Jadi nggak terlalu encer sehingga menyebabkan mesinnya rembes di mana-mana gitu ya, rembes oli. Viskositasnya sangat cukup, dan ternyata gue buktikan bahwa 5W40 ini aman banget untuk mesin jadul ini. Faktor ketiga adalah filter oli. Jadi untuk filter oli, saya selalu ganti setiap kali mengganti oli. Dan kalau saya mau tetap mengganti oli, mungkin katakan setahun sekali, dengan kualitas oli yang tidak berkurang, berarti filter olinya harus pakai yang bagus. Nah, filter oli yang bagus di Mercy itu harganya 100 ribuan. Kalau bawa ke bengkel mungkin 150 ribu, tapi itu udah filter yang bagus banget. Dan kalau dikombinasikan dengan oli yang bagus, maka sebetulnya aman untuk ganti oli itu setahun sekali, dengan ya jarak tempuh mungkin 5.000 sampai 7.000 km. Oke, jadi
Tadi adalah pengalaman saya menggunakan oli full sintetik di mobil tua W202. Nah, mungkin teman-teman juga bertanya, selisih benefitnya apa sih? Itu mungkin pertanyaan yang pertama. Jadi saya membeli oli itu dengan harga kira-kira 90 ribuan per liter. Berarti kalau mobil saya butuh 5,5 liter, berarti kira-kira ya saya menghabiskan uang sekitar 550 sampai 600 ribu untuk oli full sintetik tadi. Filter olinya sendiri karena saya beli online, jadi harganya sekitar 100 ribuan. Jadi ya anggaplah saya menghabiskan uang sekitar 700 ribu untuk mengganti oli mobilnya. Nah, kalau saya pakai oli full sintetik, oli semi sintetik, itu berarti kan saya harus ganti mungkin kira-kira 2 kali setahun. Nah, Mercy itu nggak ada ceritanya ganti oli sekali itu cuman 350 ribu udah bareng filter, tuh nggak ada. Jadi biar bagaimanapun, kalau teman-teman pakai oli semi sintetik ganti plus filter perlu 6 liter, itu teman-teman mungkin akan habis uang 500 ribu sampai 600 ribuan. Jadi kalau menurut saya keluar uang 700 ribu untuk ganti oli sekali setahun itu sangat-sangat efisien. Terus ada perbedaan rasa berkendara nggak? Saya nggak tahu efek sugesti atau gimana. Cuman saat ini saya mendapat konsumsi BBM kira-kira 1 liter itu bisa dapat 8 sampai 9 liter. 9 liter itu kalau misalnya kombinasi lah. Kalau di dalam kota mungkin 7,5 sampai 8 liter. Tapi nggak pernah di bawah 7,5 km per liter. Sebelumnya tuh saya cuma dapat konsumsi BBM ya 7 sampai 8 km per liter. Nggak pernah 7,5 sampai 8,5. Tapi kalau saya jalan full tol luar kota itu bisa dapat 1 liter 10 kilo sampai 11 kilo. Jadi yang pasti sedikit lebih irit karena olinya juga mungkin sedikit lebih ringan waktu dingin gitu ya. Lubrikasinya juga lebih baik. Jadi dari segi benefit sih saya ngerasain banget selama sebulan terakhir tuh performa mobil sedikit berubah gitu. Nah, terus ada orang yang sering nanya kan, mungkin teman-teman juga nanya, kalau ganti full sintetik rembes nggak mesinnya? Oke. Saya nggak bisa bilang apakah mobil akan rembes atau enggak. Cuman biasanya bahkan oli full sintetik juga punya kelas. Nah, karena kelas yang saya ambil itu istilahnya kelas paling bawahnya oli sintetik, jadi mungkin formulasinya nggak sebagus oli full sintetik yang 5W30 atau misalnya 0W20. Viskositasnya masih 5W40 dan 5W40 itu masih yang mirip-mirip dengan semi sintetis. Jadi harusnya sedikit lebih aman. Tapi kalau misalkan teman-teman mesinnya emang udah rembes dari awal nih, udah nggak sehat, itu nggak akan sembuh dengan ganti oli full sintetik. Jadi kembali lagi ke teman-teman, kalau mesinnya sehat, nggak rembes, terus ada oli full sintetik yang viskositasnya kurang lebih sama dengan oli yang biasa teman-teman pakai, menurut saya silakan pakai aja, nggak akan terlalu bermasalah. Oke, itu aja pengalaman saya selama sebulan terakhir menggunakan oli full sintetik. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like dan subscribe channel saya.